Malaikat Jibril yang mengerikan itu datang ke rumahnya ke Siti Khadijah. Ya Khadijah, zamilini, selimuti aku, ketakutan seorang Nabi, ketakutan. Lagi istirahat, belum selesai istirahatnya, turun lagi wahyu. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang muslimun, qumil laila illa qalila. Bangunlah, sholat lain. Ketika beliau sholat, itu perintah pertama sholat untuk beliau Nabi SAW. Kemana arahnya menghadapnya? Ke Masjidil Aqsa, bukan ke Mekah, bukan ke Ka'bah. Disitulah momen pertama kali Allah ikat Muhammad SAW dengan Masjidil Aqsa itu. Itulah Allah taruh visi misi Baitul Maqdis yang saat itu sedang dikuasai oleh oleh Romawi. Kadang-kadang dikuasai oleh Persia. Diikat. Makanya sejak saat itu Nabi SAW itu riwah, kalau bahasa Sundanya ya, itu bergerak ke sana sini memprovokasi para sahabat untuk memperjuangkan Baitul Maqdis. Bahkan sejak turunnya surat Al-Isra, peristiwa Isra Mi'raj ini kan terjadi 1,5 tahun sebelum Hijrah ya. Setelah turun surat Al-Isra, itu dalam satu riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW itu nggak pernah tidur. Maka yanamu ala firashihi qabla an yaqra surat Bani Israil wa Zumar. Kata Siti Aisyah, Nabi SAW ini nggak pernah tidur di malam hari sejak turunnya Al-Isra sebelum dia mengkhatam surat Al-Isra. 11,5 tahun itu beliau membaca surat Al-Isra sebelum tidur. Kenapa? Karena di situ ada janji-janji Allah dalam kebenaran Baitul Maqdis. Itu bentuk kerinduan beliau terhadap Baitul Maqdis, bentuk amarah beliau, kecintaan beliau untuk Baitul Maqdis itu. Itu yang luput di kita. Dan penelitian saya dengar Dr. Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Waisi, dia mengatakan penelitian ilmiah mengatakan membaca surat Al-Isra ini bisa memberikan dampak psikolog bagi pembacanya, terutama sebelum tidur. Apa sih surat Al-Isra itu? Kurang lebih ya, secara garis besar ada dua pembicaraan soal Al-Isra itu. Pertama, kisah tentang kisah Yahudi Bani Israil dan kehancurannya, itu yang pertama. Yang kedua, tentang spesifikasi dan kriteria generasi pembebas Baitul Maqdis. Dua itu aja. Jadi di awal ayat 9 ayat Al-Isra dan di akhir Al-Isra itu bicara tentang kehancuran Zionis atau Bani Israil. Sementara di antara kedua itu membicarakan tentang kriteria dan spesifikasi. Makanya ada wala tajama'u ilahan akhar, kata mudah maklum mahdhura. Jangan kalian itu syirik. Ada juga wa qadha rabbuka alla ta'budu illa bil ihsanan. Berbakti pada orang tua. Ada juga wala taqrabu zina, wala taqrabu mal yatim. Jadi Allah rangkum di situ. Maka kalau kita baca Al-Isra setiap malam, itu kita diingatkan terus, oh inilah kriteria-kriteria untuk kita dipilih jadi pembebas Baitul Maqdis. Bahkan sebelum beliau wafat, beliau mengirimkan pasukan terbaiknya ke Libna, di Palestina, dipimpin oleh Osama bin Zaid yang usia 16 tahun. Yang kita ketahuinya kan Nabi ini setiap kali itu kan lagi sakit parah, Nabi SAW saat itu ya, sakit parah kan, pingsan, bangun. Yang kita tidak baca dalam sejarah, ternyata Nabi SAW setiap kali pingsan, bangun itu nanya terus, gimana pasukan Rasulullah, sudah bergerak belum? Sudah ya Rasulullah, pingsan lagi. Bangun lagi, gimana pasukan Rasulullah, sudah bergerak belum? Betul, beliau ingin sekali merasakan mendengar kabar gembira dari pasukan tersebut. Akhirnya beliau wafat, Masjidil Aqsa belum terbebas. Meskipun beliau tahu itu beliau nggak akan melihat kebebasan Baitul Maqdis. Dia tahu ada dalam satu riwayat atau hadis ketika sedang di Tabuk, Nabi SAW membagi salah seorang sahabat untuk masuk ke tendanya. Di situ beliau menyampaikan satu hadis yang masyhur tentang 6 tanda menjelang kiamat. Di antaranya wafatnya sang Nabi dan kemudian terbebasnya Baitul Maqdis. Jadi Nabi tahu beliau itu nggak akan menyelesaikan Baitul Maqdis bebas, beliau tahu. Tapi beliau membawa optimisme para sahabat di situ. Meninggal beliau dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq. Saat itu sedang ada pergojolak. Ini kalau kita tidak tarik pasukan Osama bin Zaid, ini akan ada kekacauan di Madinah. Tarik apa tarik enggak? Atau Abu Bakar, tidak mungkin saya menarik pasukan yang sudah dikirim oleh Rasulullah. Bahkan saat itu Abu Bakar mengirim lagi 4 pasukan lagi setelahnya untuk melanjutkan ambisi beliau pembebasan Baitul Maqdis. Bahkan
Abu Bakar pernah mengirimkan surat kepada Khalid bin Walid yang saat itu sedang jihad di Persia untuk menguasai wilayah Persia. Apa dalam surat Abu Bakar mengatakan, wahai Khalid, segera bergerak ke bumi Syam, bantu pasukan muslim di bumi Syam. Demi Allah, satu desa kecil yang kau bebaskan di bumi Syam itu lebih aku sukai dibandingkan satu kota besar di wilayah Persia. Jadi pembebasan Baitul Maqdis ini tidak pernah menjadi misi sekunder, nggak pernah menjadi misi nomor 2 pada saat Nabi dan para sahabat Rasul hidup. Tapi benar kita menjaga misi sekunder. Ketika Saladin Ayyubi melihat pasukan Salibis menguasai Baitul Maqdis, nggak pernah beliau itu menjadikan Baitul Maqdis sebagai target sekunder. Tapi kita ini, penyakit kita ini, kalau sudah bicara Baitul Maqdis, masih menggunakan tenaga sisa, waktu sisa, energi sisa, harta sisa. Sementara Barat, Amerika, Inggris, ketika mereka membackup Israel, mereka tidak pernah memberikan yang sisa. Mereka totalitas. 2021, saya ikut dalam sebuah seminar internasional di Turki, Istanbul. Saat itu ada 500 peserta, program dari 60 negara. Sebelum registrasi, ada pertemuan VIP tertutup. Saya hadir di situ. Ditampar kami sama Ismailania dengan kata-katanya. Dia bilang gini, ya ahbab, antum lastum mutadaminin, antum duhaya, antum duhaya ihtilal. Dia bilang, wahai saudaraku, kalian kali ini bukan lagi waktunya bicara solidaritas, kepedulian untuk Palestina. Enggak pas. Kalau orang Barat, iya, turun ke jalan-jalan atas nama solidaritas. Kalau kalian enggak, kalian ini adalah korban. Gitu kata Ismailania. Keberadaan Zionis di Palestina itu adalah targetnya kalian, umat Islam. Jadi berhentilah bersikap kalau kalian ini bukan korban dan terlibat, berhentilah. Kalian itu korban. Dan itu kenyataannya, Pak. Namanya Amerika Inggris, mereka tahu banget. Makanya Al-Baitul Maqdis antara muslimin. Mereka tahu banget kedudukan Baitul Maqdis bagi umat Islam. Mereka baca itu ayat Al-Quran, mereka pelajari itu hadis-hadis itu. Ada satu hadis dari Qurrah bin Nizani berkata, dan bersama Rasulullah, "Idza fasada ahlus Syam fala khairu fikum." Apa kata Nabi? Apabila rusak penduduk Syam, maka tidak ada kebaikan pada diri kalian. Itulah ini. Jadi Nabi mengikat kondisi warga Palestina dengan umat Islam hari ini. Maka mereka tahu mereka untuk menghancurkan umat Islam nggak perlu kirim pasukan ke Indonesia, ke Malaysia, ke Brunei, nggak perlu. Cukup hancurkan apa itu? Palestina hancur umat Islam. Maka pesan saya malam hari ini, saya ini bahkan mukadimah saya belum masuk ke tema. Pesan saya hari ini yang tolong diingat, berhentilah bersikap kalau kita ini bukan korban. Karena itulah yang membuat kita gak konsisten selama ini, Pak. Kita biasanya pulang dari sini, sekarang semangat kita pulang dari sini kita tidur lagi, rebahan lagi, lupa lagi. Kenapa? Karena kita merasa menganggap kita ini terlibat, itu masalahnya. Kalau kita merasa kita ini korban, insya Allah kita akan punya amarah yang sama seperti amarah yang dimiliki oleh anak Gaza di sana. Kalau kita ini merasa kita ini korban, kita akan punya semangat yang sama dengan semangat ibu-ibu di Gaza yang berjuang hari ini. Kalau kita yang merasa korban, kita akan punya konsistensi yang sama dengan istiqomahnya para pejuang Gaza hari ini. Satu syaratnya, kita harus sadar kita ini korban. Dan terakhir, kesuksesan tertinggi sebuah penjajahan itu bukanlah ketika mereka berhasil menghabisi korbannya, bukan. Pencapaian tertinggi sebuah penjajahan bukanlah ketika mereka berhasil memberantas semua objeknya, bukan. Tapi kesuksesan tertinggi penjajahan adalah ketika mereka berhasil meyakinkan si korban bahwa kalian tidak terjajah. Itu yang terjadi hari ini. Kita sekarang hidup merasa tenang kali kita merasa tidak terjajah. Itulah kesuksesan penjajah itu. Maka bangun, sadar anak muda, wahai kaum muslimin. Harusnya kita hari ini yang berlumuran darah, mengangkat senjata melawan tenteng baja di Gaza, kita harusnya, itu kewajiban kita. Tapi karena kita sedang lemah, kita sedang tidur, kita sedang terhina, perjuangan kita sedang diwakili oleh kaum wanita di sana. Perjuangan kita sedang diwakili oleh anak-anak Gaza di sana yang berdarah mempertahankan kehormatan umat Islam. Maka ya, ruh, bidam, masjid kayak Al-Aqsa.
Itu komitmen kita hari ini. Birruh dengan nyawa, bidam dengan darah, nafdika ya Aqsa. Kami berjanji akan menebusmu wahai Aqsa, akan membebaskanmu wahai Aqsa. Bersama-sama semuanya semangat. Birruh, bidam, nafdika ya Aqsa. 3 kali bareng-bareng Pak ya. Teriak sekeras-kerasnya. Ntar yang mau disuting nih, mau kita kirim ke Zionis tuh. Ya, 3 kali berturut-turut. 1, 2, 3. Birruh, bidam, nafdika ya Aqsa. Birruh, bidam, nafdika ya Aqsa. Birruh, bidam, nafdika ya Aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan kepada Ustaz Hussein Gaza yang telah memaparkan berbagai macam ilmu yang beliau kuasai dan bagaimana kondisi real di Gaza yang Masya Allah ya, bagaimana kekuatan keimanan kaum muslimin di Gaza ya, itu harus kita buat pelajaran bagi kita yang berada di bumi yang aman ya, di Indonesia ini. Tidak lupa ya, apapun kemampuan kita, mastata'tum, dari harta kita, dari jiwa kita, dari doa-doa kita, jangan sampai melupakan kaum muslimin di Palestina terutama di Gaza. Dan hari ini pendiri INH Ustaz Hussein Gaza yang sudah lama berkecimpung dalam kemanusiaan, yang insya Allah mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan untuk menyalurkan amanah dari antum semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini infak terkumpul untuk hadiah terbaik ya, sebagai jihad mal kita ya, terkumpul dana 12.826.000 rupiah. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu rahimahullah, barangkali mungkin malam hari ini tidak membawa cash, bisa juga lewat transfer di nomor resmi International Networking for Humanitarian di ya, ini bisa dilihat, bisa difoto, bisa disimpan. Barangkali Bapak Ibu ya punya rezeki yang longgar, bisa hadiah terbaik, bukan hanya yang kita yang simpan di kantong-kantong di bank-bank, tapi yang terbaik adalah inilah ya harta kita yang sesungguhnya insya Allah. Demikian karena waktu batasi kita pukul 8 tepat, pukul 20 tepat, kita nanti setelah acara langsung kita sholat isya. Bagi yang sudah bisa istirahat di ruang tamu, bagi para konfidurullah, bagi yang batal silakan nanti sebelum ditutup nanti bisa mengambil air wudhu ya, bisa antri insyaallah. Demikian dari saya sebagai moderator ada acara pada malam hari ini. Kalau ada kekurangan atau khilafnya kami serahkan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian tadi penyampaian kajian aktual Palestina bersama beliau Ustaz Muhammad Azmi, juga bersama terutama kita yaitu Ustaz Muhammad Hussein Gaza. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, sebelum acara kita tutup, insya Allah ada acara doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustaz Rosid Ridwan Asyir. Jadi setelah doa baru nanti menutup, baru insya Allah akan kita lanjutkan dengan sholat isya. Kepada Ustaz Rosid Ridwan sudah tepat, kami persilahkan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kesempatan untuk kumpul kita di masjid ini. Semoga doa kita diterima
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi salah satu amal saleh kita yang bermanfaat secara khusus untuk diri kita, secara umum untuk saudara kita kaum muslimin baik yang ada di Gaza maupun di tempat-tempat yang lain. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya karim ya rahim ya halim ya azim ya arhamar rahimin ya sami'a da'wati da'i wa ya mujib da'wati sa'ilin nas'aluka min rahmatika an tarhamana ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna wa'fu 'anna wa tajawaz 'an sayyi'atina wastur 'uyubana wasaddid khutana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, Allahumma a'inna ala kulli khair wa ab'idna min kulli syarr. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyidhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna min ar-rasyidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya karim ya rahim ya halim ya azim ya sami'a da'wati da'in wa ya mujib da'wati sa'ilin wa ya mujib da'wati al-muqarribin. Nas'aluka Allahumma an tansura ikhwanana al-mu'minin wal muslimin al-mustad'afin wal mujahidin fi Gaza wa fi Filistin wa fi Sudan wa fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurhum wa ayyidhum, Allahumma ansurhum wa ayyidhum wa qawwihim bika, ijma' kalimatihim 'alal haqqi wal huda wa la tukhalif baina qulubihim wa saddid khutahum wa qawwihim 'ala a'da'ika wa a'da'ihim 'ala a'da'ina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ayyidhum bi ta'yid, Allahumma ayyidhum bi ta'yid, Allahumma ayyidhum bi ta'yid wa ihfazhum ya arhamar rahimin. Allahumma arham mautahum, Allahumma arham mautahum waj'alhum 'indaka fi 'idad asy-syuhada' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Washfi jarhahum wa mardahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna 'ala mu'amalatihim, Allahumma inna 'ala munasaratihim, Allahumma waffiqna li kulli khair, Allahumma waffiqna li kulli khair wa ba'idna min kulli syarr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya rabbal alamin, ampunilah dosa kami, berikanlah kepada kami taufik yang baik, jauhkanlah kami dari segala takdir-takdir yang buruk. Ya Allah ya arhamar rahimin, kami mohon kepadamu agar supaya engkau berkenan untuk membantu dan membela dan menguatkan saudara-saudari kita kaum muslimin di Gaza, di Palestina, di Sudan, dan di semua tempat di mana kaum muslimin di dalamnya terzalimi ya arhamar rahimin. Ya Allah, belalah mereka, kuatkanlah mereka. Ya Allah, berikanlah taufik kepada kita untuk kita mampu membela mereka. Ya Allah, berikanlah kepada kami taufik untuk kami mampu bermusyarakah dan membela mereka dengan segala apa yang kau titipkan kepada kami ya arhamar rahimin. Diri kami, jiwa kami, keluarga kami, harta kami, dan semuanya. Dan terimalah dari kami hal tersebut. Permudahlah bagi kami untuk kami terus melaksanakan taat kepadamu dan jauh dari maksiat darimu ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tiga tadi doa yang telah dipimpin oleh Ustaz Rasul Bapak Asyir. Sebelum acara kita tutup, ada acara terakhir yakni